Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal akbar al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah Allah, pemberi syafaat untuk kita kelak nanti di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua menjadi sebaik-baik pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita tercinta Al-Habib Muhsin bin Aidrus Al-Hamid. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau dunia dan akhirat. Guru kita yang kita muliakan, kita cintai Al-Habib Hasan Ibn Al-Habib Mandhir bin Fuad Al-Musawa. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat beliau, sehat afiat pada beliau, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan beliau dunia dan akhirat. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, para penyimak streaming Majelis Rasulullah SAW dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa juga memberikan panjang umur, kesehatan, keafiatan. Kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhi dari segala keburukan, dari wabah, dari penyakit, dari setiap masalah, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini kembali bisa berkumpul bersama-sama dalam berzikir kepada Allah, bersalawat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam yang mulia, malam Jumat, dan di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, di mana bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita membaca daripada Maulid, tahu sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan pembacaan Maulid ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan ini dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kelahirannya kita banyak mendapatkan kenikmatan, kita banyak mendapatkan keindahan, kita banyak mendapatkan kemuliaan. Di mana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kelahirannya menjadi sebab banyak hari-hari mulia. Di antaranya adanya hari Isra Mi'raj, hari di mana hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita saling mengingatkan. Semua itu tidak akan ada kecuali sebab utamanya atau sumbernya adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Isra Mi'raj dilakukan oleh Rasulullah, hijrah dilakukan oleh Rasulullah. Dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah yang menjadi sumber itu semua terjadi. Maka nikmat yang agung, nikmat yang besar adalah hari di mana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu riwayat di dalam riwayat Al-Hakim, hadis qudsi, Imam Ahmad Zaini Dahlan di dalam kitabnya Sirah Dahlaniyah atau Sirah Nabawiyah, beliau menuliskan satu hadis Rasulullah di mana ketika Nabi Adam mengelilingi syurganya Allah Subhanahu wa taala dan melihat di tiang-tiang arsy Allah dan di pintu-pintu syurga terdapat tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Nabi Adam pun bertanya, ya Rabb, man huwa? Ya Allah, siapa ini? Di dalam ketauhidan yang penuh dari Nabi Adam, sebab Nabi Adam sudah sampai derajat musyahadah, artinya sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Namun apa? Nabi Adam bertanya,
siapa nama yang disandingkan dengan nama Allah, pasti ini adalah ciptaan yang paling dicintai oleh Allah. Sebab tidak ada nama yang disandingkan atau disamakan setelah nama Allah kecuali nama Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Adam setelah bertanya dijawab oleh Allah dalam hadis riwayat Al-Hakim, laulahu ma khalaqtuk. Dialah seseorang yang kalau bukan karenanya aku tidak ciptakan engkau hai Adam. Maknanya sebab diciptakannya Nabi Adam adalah karenanya, yaitu karena Rasulullah, karena Nabi Muhammad sallallahu wasallam baraka alaih. Secara logikanya kalau Rasulullah tidak ada berarti Nabi Adam tidak ada. Sebab diciptakan Nabi Adam Rasulullah. Dan kalau Nabi Adam tidak ada, otomatis pun kita semua tidak ada. Sebab kita semua anak cucu Adam. Berarti satu nikmat yang kita dapati di antara nikmat yang agung namanya nikmatul ijad. Nikmat adanya kita dalam kehidupan. Sumbernya, sebabnya nikmat adalah Nabi Muhammad. Sebabnya adalah Rasulullah. Maka patut kita bersyukur. Patut kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kelahiran Rasulullah SAW. Maka menjadi pembahasan yang ingin dibahas di malam hari ini tidak membaca kitab akhlak, tapi karena bulan kelahiran Nabi SAW ingin sedikit membaca tentang maulidnya Nabi SAW. Karena banyak masih bertanya tentang maulid Rasulullah, atau masih ada orang-orang yang meragukan di dalam kita memperingati maulidnya Nabi SAW baraka alaihi wa alihi. Banyak di dalam kitab-kitab fikih ada disebutkan tentang keharusan atau kewajiban seseorang yang diundang oleh orang lain untuk mendatangi walimahnya atau undangannya atau resepsinya, entah dalam pernikahan, entah itu dalam khitan, atau entah itu dalam safar haji atau yang lain-lainnya. Semua adalah keharusan di mana diperbolehkannya untuk kita melakukan walimah, melaksanakan walimah untuk itu. Dan undangan menghadirinya adalah kewajiban. Nah, para ahli fikih pun menjelaskan ya tentang bagaimana orang yang hadir dalam walimah kelahiran Nabi SAW, walimah peringatan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan tidaklah ada semua walimah yang tadi disebutkan, entah walimah nikah atau walimah haji atau walimah yang lainnya, sumbernya kecuali adalah walimah kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad, semua yang tadi kita lakukan itu tidak ada yang menjadikan kita melakukan walimah. Jadi perayaan-perayaan yang lain pun menjadi tiada kalau tidak ada perayaan atas kelahiran Rasulullah. Kebahagiaan-kebahagiaan yang lain pun tidak akan ada kecuali atas dasar kebahagiaan kelahiran Rasulullah asasnya. Maka dari itu para ahli fikih pun menjelaskan dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin disebutkan beberapa pendapat ulama mengenai maulidnya Nabi SAW. Ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sebagaimana kita ketahui, kalau sudah dijuluki Al-Hafidh berarti orang yang menghafal ratusan ribu hadis Rasulullah dengan sanadnya yang bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Orang yang hebat, alim, yang luar biasa. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti ini salah satu daripada yang menuliskan tafsir, di mana kita sering menyebutnya tafsir Jalalain, yang dikarang oleh dua imam Jalaluddin. Di antaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Di dalam bab walimah pernah ditanya beliau tentang orang-orang yang mengamalkan maulidnya Nabi SAW atau mengadakan acara tentang maulidnya Rasulullah SAW fi syahr Rabiul Awal, ma hukmu min haitsu syara'. Apa hukumnya di dalam syariat Islam? Wa hal huwa mahmud aw madhmum wa hal yuthab fa'ilu aw la? Apakah ini perkara yang terpuji atau perkara yang tidak baik? Dan apakah yang melakukannya mendapatkan pahala atau tidak? Maka apa? Beliau menjawab, wal jawab indi anna aslu amal al-maulid alladhi huwa ijtima'un nas
Di sisi saya, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti ini, kalau kita ingin bertanya tentang hukum maulid, ya inilah pertanyaan yang perlu kita tanyakan, artinya kepada orang yang pantas dan berhak menjawabnya. Ya, bukan orang yang tidak ahlinya. Ini al-hafidh, hafal ribuan hadis, ratusan ribu hadis. Kita sekarang ada sebagian orang ditanya tentang hukum ini, itu bukan orang yang hafal ratusan ribu hadis, bukan orang yang hafal puluhan ribu hadis, tapi kita sudah sembarangan menjawab. Lihat apa kata beliau ini, di sisi saya ana asal, sesungguhnya asalnya amalal maulid, amalan yaitu memperingati maulid, artinya maulidnya Rasulullah, alladzi huwa ijtima'un nas. Apa isinya? Imam Jalaluddin sebutkan. Makanya para ulama ahli fiqih, beliau itu kalau menjawab suatu masalah di dalam masalah pertanyaan ilmu tidak sembarangan. Dia istinbat dulu, nggak langsung. Ya, dia cari dulu, ini kemana, dasarnya kemana, larinya kemana. Ya, seperti ada saya punya kakek Al-Habib Uthman bin Yahya, ada ditanyakan fi masalah sonduk. Dulu zaman dulu ada mesin perekam, kotak mesin perekam. Itu ketika ditanya, beliau nggak langsung jawab, ini haram walala, ini bid'ah walala. Tapi istinbat dulu, dia cari tahu. Begini dijelaskan. Ya, makanya dijelaskan dulu apa isi maulid. Jadi nggak sembarang langsung, wah langsung haram atau nggak boleh atau bid'ah. Tapi beliau jelaskan dulu isinya maulid, huwa ijtima'un nas, alladzi huwa ijtima'. Maulid Nabi yang diperingati itu adalah perkumpulan orang-orang. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dan yang diisi di dalamnya membaca semampunya daripada ayat Al-Qur'an, sebisanya. Wa riwayatul akhbar al-waridah fi mabda' amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca riwayat atau mengkisahkan riwayat atau membicarakan riwayat atau menyampaikan nasihat riwayat tentang permulaan kisah Nabi Muhammad SAW, itu kelahiran, permulaan. Ini isi daripada maulid, ya, yang banyak diperingati di mana-mana. Ya, pasti isi di dalamnya apa? Kumpul masyarakat umat Islam, kumpul bersatu, bersilaturahmi. Kemudian apa lagi? Diisi di dalamnya membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian apa lagi? Kemudian didengarkan atau diberikan nasihat atau dibacakan tentang apa? Tentang kisah riwayat Rasulullah SAW dalam permulaan hidupnya, itu kelahiran Nabi SAW. Permulaan hidup kita adalah kelahiran. Maka apa kata beliau? Wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayat. Sebagaimana di dalam kelahiran Rasulullah SAW itu memang banyak tanda-tanda keistimewaan, tanda-tanda kemuliaan. Ya, thumma yamuddu lahum as-simat ya'kulunahu wa yansharifuna min ghairi ziyadah. Kemudian setelah itu maka dihamparkanlah, diberikan makanan-makanan, mereka makan. Setelah itu mereka kembali pulang seperti adanya, seperti sebiasanya. Maka apa di sini disebutkan? Ghairi ziyadah ala dzalik, tidak ada tambahan dari, ya, minal bid'ah al-hasanah allati yuthab 'alaiha sahibuh. Maka apa hukumnya di sini dikatakan? Ya, min ghairi ziyadah ala dzalik. Hadza, apa hukumnya? Minal bid'ah al-hasanah. Ini salah satu daripada bid'ah, hal yang memang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi bid'ah al-hasanah, bid'ah yang baik. Nah, perlu kita ketahui, berarti apa? Dalam pemahaman Imam Jalaluddin As-Suyuti, yaitu bid'ah ada yang baik. Imam Nawawi pun membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah namanya bid'ah mahmudah, ada bid'ah madhmumah. Ada lagi Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau membagi bid'ah menjadi berapa? Menjadi 5. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi 5. 5 banyak. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah haram. Ini dalam hukum syariat. Jadi mohon maaf, ketika kita ditanya dalam hukum, ya ada jawaz, boleh. Ada sunnah berarti dianjurkan. Ada makruh berarti baiknya ditinggalkan. Ada haram harus ditinggalkan.
ada wajib harus dilakukan. Ini hukum. Jadi kalau kita ditanya hukum ya seperti ini hukum. Ya. Imam Ibn Hajar sampai membagi seperti itu. Berarti apa? Dalam pemahaman mereka para ulama, wasi, ilmu itu luas dengan pemahamannya. Bahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab, sahabat Nabi Muhammad, Al-Faruq, yang memisahkan yang hak dan yang batil. Siapa yang enggak kenal? Siapa yang enggak ketahui? Siapa yang enggak sadar tentang kisah Sayyidina Umar bin Al-Khattab? Orang yang paling tegas, apalagi dengan hukum. Tapi ketika Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih berjamaah di akhir hayatnya, dikarenakan Rasulullah SAW khawatir ini disangkakan hukumnya wajib, maka Rasulullah SAW meninggalkannya dengan sholat sendiri, dan Rasulullah perintahkan sholat sendiri. Sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun sholat tarawih masih sendiri. Kapan mulai sholat tarawih lagi berjamaah? Di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Baru diajak semua untuk sholat tarawih berjamaah. Ini disebut apa? Bid'ah dong. Padahal Rasulullah SAW sudah meninggalkannya. Tapi apa? Sayyidina Umar ini, beliau ini berinspirasi karena apa? Karena di zaman Sayyidina Umar orang banyak meninggalkan masjid. Ramadan banyak orang sibuk. Di zaman Sayyidina Umar orang udah jauh. Maka Sayyidina Umar ingin bagaimana caranya orang di malam-malam Ramadan dihidupkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala menghidupkan malam Ramadan. Diajaklah kembali untuk sholat tarawih berjamaah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar setelah itu? Sayyidina Umar keluar dari masjid dan mengatakan hadhihi an'amu bid'ah. Kata Sayyidina Umar, ini paling mulianya bid'ah, paling nikmatnya bid'ah, paling bagusnya bid'ah. Coba. Berarti dalam pemahaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab, bid'ah ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi ini perlu kita pahami. Ini ilmu aja untuk sebagaimana batas pemahaman. Jadi nanti ada orang bilang, wah ini haram, jelasin. Terus sholat tarawih berjamaah gimana? Bid'ah itu. Oh, Nabi SAW udah tinggalin. Nabi SAW udah sholat sendiri. Ya. Maka apa? Sayyidina Umar memberikan alasan seperti itu. Sampai apa? Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat Sayyidina Umar memerintahkan satu sahabat, kalau tidak salah Sayyidina Abdurrahman bin Auf atau siapa, untuk memimpin sholat, disuruh pimpin sholat tarawih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lewat masjid, lihat ini usulan Sayyidina Umar, apa kata Sayyidina Ali? Apa Sayyidina Ali enggak setuju? Enggak. Sayyidina Ali bilang, nawwarallah gabra Umar kama nawwara masajiduna. Semoga Allah mencahayakan kuburannya Sayyidina Umar sebagaimana Umar telah mencahayakan masjid-masjid kita. Dengan apa? Dengan adanya sholat tarawih. Sampai detik ini, sampai saat ini, semua masjid-masjid bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih. Itu jasa siapa tuh? Termasuk jasanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kalau dibilang bid'ah, banyak lagi hal. Contoh apa lagi bid'ah? Kata Imam Ibn Hajar, termasuk kita bangun pondok pesantren, bangun sekolah, bid'ah. Kan kalau mereka katakan bid'ah hal yang tentang agama, seperti bangun pondok pesantren, agama, ilmu. Seperti apa lagi? Belajar ilmu nahu, bid'ah. Iya. Ilmu nahu bid'ah, ilmu alat. Karena Nabi enggak belajar ilmu nahu. Atau Nabi mengajarkan ilmu nahu kepada sahabat. Tapi apa? Dihukumkan ini bid'ah sunnah. Sebab ini penting. Pondok pesantren dibangun, sekolah dibangun. Ini bid'ah, tapi bid'ah yang sangat penting mendidik anak kita. Berarti ini disebut bid'ah yang baik. Nah, ini pemahamannya. Jadi jangan salah paham. Ada orang bilang ini bid'ah, itu hidupnya di rumah televisi. Bid'ah. Oh, televisi paling jahatnya bid'ah itu. Paling jahat, ngancurin akhlak anak-anak kita. Ngancurin akhlak keluarga kita. Nah, itu kalau disebut bid'ah. Maka kata Imam As-Suyuti mengatakan minal bid'ah al-hasanah allati yuthab 'alaiha sahibuha. Nah, adapun maulid nih yang udah dilakukan tadi, baca Quran, kumpul masyarakat, kemudian baca sejarah Nabi atau dibicarakan atau disampaikan, artinya dalam ceramah disampaikan tentang Nabi. Makanya majelis maulid yang pertama atau yang berhak atau yang pantas dibicarakan tentang Nabi Muhammad. Jangan maulid bicarain yang lain.
Lagi kalau bicara kata-kata kotor, konyol, jorok, ini nggak benar. Maulid harus yang dibicarakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakalaih. Nah, kata Imam As-Suyuti, ini yang dilakukan bid'ah hasanah yuthab ala sahibuha. Siapa yang melakukannya mendapatkan pahala. Lima fihi, kenapa? Kok bisa dapat pahala? Lima fihi minat ta'zim qadran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam perkumpulan tersebut dan apa yang mereka lakukan ada pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memuliakan Rasulullah, mereka mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idharul farah, dan menunjukkan rasa bahagia, menunjukkan rasa senang. Makanya salah satu yang menjadi hujjah, Al-Imam Ibnu Hajar menjadikan satu hujjah dari hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah lewat kampungnya orang Yahudi di pinggiran Madinah, melihat mereka puasa di hari Asyura. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kata orang-orang Yahudi bilang, kami puasa karena hari ini Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Kata Nabi SAW, nahnu aula bi Musa minkum. Kami kaum muslimin yang beriman kepada Nabi Musa lebih berhak, lebih utama dibandingkan kalian. Artinya kami lebih harus bersyukur. Kalian aja bersyukur, kalian aja menunjukkan kebahagiaan sampai puasa karena Nabi Musa diselamatkan, apalagi kami kaum muslimin. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan, dengan ini kalau kepada Nabi Musa saja kita dianjurkan untuk bahagia bersyukur sampai berpuasa dalam bentuk rasa ta'zim kita, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Karena semua itu kita tidak akan ketahui kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barak alaihi wa ala alihi. Jadi ini menjadi satu alasan. Kemudian wal istibsyar bi maulidihi syarif, dan orang-orang yang memperingati maulid pasti membawa kabar bahagia tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun dikatakan oleh Al-Imam Sayyidina Ahmad Zaini Dahlan, Imamul Haramain, salah satu Syekhul Islam di Baladillahil Haram, ya, salah satu Syekhul Islam di tanah Mekkah, tanah Madinah, ya, di tanah Mekkah, Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Nah, faedahnya di sini sampai disebutkan juga jaratul adah. Banyak orang-orang, ya, dalam adatnya ketika mendengar kisah tentang kelahiran Rasulullah SAW sampai pada waktu dilahirkannya Rasulullah, mereka bangun berdiri. Kalau kita sebutnya mahallul qiyam, yagumun ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ulama? Ini ulama ahli fiqih. Apa? Wa hadzal qiyam mustahsin. Ini adalah amalan yang baik. Lima fihi minat ta'zim Nabi SAW, karena di dalam dia berdiri menyambut itu, mengenang kelahiran Rasulullah, rasa pengagungan terhadap Nabi Muhammad. Nah, masalahnya ini zaman kita sudah mulai ditanamkan dalam pemikiran masyarakat menghilangkan rasa pengagungan, apalagi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad fa'ala dzalika katsir min ulama. Banyak ulama-ulama yang hebat yang melakukan ini, ya, bukan hal yang baru. Jadi ini udah lama. Jadi mestinya besok-besok kalau ada tamu baru, tamu hormat sama tuan rumah. Nah, tuan rumahnya mereka maulid, kenapa tamunya yang kita harus ikutin? Jadi yang udah dasarnya, yang udah asalnya ulama-ulama terus. Alladzi yaqtadi bihim. Wa qala al-Imam Al-Halabi fi sirah, Imam Al-Halabi fi sirah. Apa beliau katakan? Faqad haka, diceritakan ba'dhum anna Imam As-Subki, Imam Subki, Imam Tajuddin As-Subki, siapa yang enggak kenal? Yang disebut-sebut semua ulama-ulama hebat. Apa diceritakan? Ijtama indahu katsir min ulama asrihi, banyak ulama-ulama di zamannya lagi ngumpul sama beliau. Fa ansyada munshiduhu qaulan as-Sarsari fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu syair As-Sarsari di dalam memuji Rasulullah SAW. Qalilul madhil Mustafa al-khattu bidhahab. Ini ada pujian untuk Rasulullah. Ketika saat itu fa inda dzalika qamal Imam Subki. Ketika dipuji tentang Rasulullah, bangun berdiri Imam Subki. Imam Tajuddin As-Subki berdiri. Dipuji Rasulullah, berdiri beliau. Wa jami' man bil majlis, dan semua yang kumpul di majlis lihat Imam Tajuddin As-Subki juga berdiri, puji Rasulullah, berdiri semuanya. Kadang kita kalau di Hijaz suka begitu tuh. Di Hijaz, di Makkah, di Madinah, ya, sampai di Abu Dhabi, di Dubai, di mana tuh, itu kalau udah dipuji Rasulullah sampai bangun berdiri.
Kalau udah dibuatin syair buat Nabi SAW, ta'ziman. Ya, seperti para sahabat Nabi SAW ketika menyambut Nabi SAW masuk ke Madinah. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada'i. Berdiri semua. Maka apa di sini disebutkan? Jami maju. Fahasala unus kabir. Ketika semua berdiri, itu rasa kenikmatan, al-unus, kebahagiaan yang besar meliputi majelis itu. Sama kayak kita kalau udah marhaban bangun berdiri, ya Nabi salam alaikum, udah nikmat, bahagia. Mohon maaf, kita mungkin yang keluar dari sini ingat lagi sama utang kita, sama urusan kita, sama yang macam-macam. Tapi masuk tadi marhaban, ada yang ingat nggak? Nggak ada, semua unus, bahagia. Kita di luar lagi pusing, corona, apa? Ini lagi pada pusing, pada ketakutan. Tapi pas ketika mahalul qiyam, apa ada yang ngerasain? Lah, seakan-akan nggak ada tuh semuanya, bahagia, seneng. Hakada sirnya, rahasianya ketika apa? Ketika kita berdiri ya menyambut atau mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu apa? Wa amal al-maulid. Al-Imam Tajuddin mengakukan maulid. Mengamalkan amalan wajtama'an nas lahu kadzalika mustahsin, dan dikumpulkan semua orang-orang di zaman Imam Tajuddin As-Subki. Ini malam pendapat ulama-ulama aja nih. Ya. Ini salah satunya. Qala al-Imam Abu Syamah Syekh An-Nawawi. Imam Abu Syamah gurunya Imam Nawawi. Ulama besar. Imam Nawawinya hebat. Pengarang kitab Minhajul Talibin. Sampai disebutkan kitab fikih yang betul-betul dirangkum yang begitu hebat. Tidak ada yang seperti kitabnya Imam Nawawi Minhajul Talibin. Apa di sini disebutkan? Wa ma ahsana man ibtada'a fi zamanina ma yaf'al kull 'am fil yaumil muwafiq li yaum maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amalan yang memang hal yang baru, yang lebih indah, yang lebih bagus kata beliau di dalam setiap tahunnya adalah mengamalkan sesuatu yang memang bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah. Dari apa amalan? Sedekah, dari bersedekah. Karena kita dianjurin hari kelahiran Nabi SAW kita bersedekah. Wal ma'ruf, berbuat kebaikan. Wa idharu zinah, pakai pakaian yang bagus. 12 Rabiul Awal. Kemis ini kemis depan. Besok ya, ini kemis besok. Pakai pakaian yang bagus. Pakai pakaian yang indah. Tujukan atau niatkan dengan kita mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi. Orang-orang Yahudi aja puasa diselamatkan Nabi. Masa kita kelahiran Rasulullah enggak ada nikmat kecuali bersumber dengan kelahiran Nabi SAW, kita enggak menyebut ta'zim, ya, wa idharu zina wa surur, dan bahagia, senang, ya. Fa inna dzalika ma fihi min al-ihsan lil fuqara masy'ar bi mahabbati Nabi SAW. Di mana itu semua kita lakukan adalah rasa yang kita rasakan, di mana memiliki rasa cinta kepada Nabi SAW ketika kita memberi kepada orang-orang fakir, kita bersedekah. Wa ta'dhimuhu fi qalb fa'il, dan mengagungkan kepada Nabi SAW di hati yang melakukan amalan tersebut. Dzalika wa syakarallahu ta'ala ala ma manna bihi min ijadi Rasulillah SAW, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Ya, jadi ini paling baik kata Imam Abu Syamah. Amalan yang paling hebat. Memang baru, nggak dilakuin di zaman Rasul, ya, tapi ini amalan yang paling indah. Wa qala As-Sakhawi inna amal al-maulid hadatha ba'da al-quruni thalatha. Kata Imam As-Sakhawi, maulid ini memang timbul setelah qaran ketiga. Setelah qaran ketiga, artinya abad ketiga setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu belum timbul maulid. Tapi apa yang dilakukan dalam maulid sudah ada dari zaman Rasulullah. Baca Quran ada di zaman Rasulullah. Ada sahabat ceritain cerita Nabi, ada. Cuman emang dulu namanya bukan maulid. Hadatsal ism ba'd, timbul nama setelahnya. Artinya di qaran ketiga, di abad ketiga. Tapi yang dilakukannya saling menasihati tentang Rasulullah, sahabat, tabi'in semua menasihati kawannya, sahabatnya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sudah ada dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka apa kata beliau, mengatakan di abad ketiga, "Tsumma la zal ahlul Islam min sa'iril aqtar wal madan al-kubar ya'maluna al-maulid." Terus setelah itu para ulama, orang-orang selalu mengamalkan maulid sampai saatnya. Sampai detik ini pun kita merasakannya. Wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'is shadaqat. Di malam kelahiran Nabi mereka suka bersedekah dengan macam-macam sedekah. Wa ya'tanuna bi qiraati maulidihil karim. Mereka memperhatikan untuk membaca maulid kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhhar alaihim min barakatihi kull fadl amim. Setelah itu kenapa mereka lakukan? Artinya dari ulama terus mereka semua ulama setelahnya melakukan, karena nampak dari keberkahan yang mereka dapati sehingga semua penerusnya pun mengamalkan amalan yang sama. Sama seperti para habaib kita, para kiai kita, para ulama kita sampai detik ini terus mereka mengamalkan maulid jika datang bulan maulid, karena memang nampak daripada keberkahan yang kita dapati dengan memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang hebat lagi kata Imam Ibn al-Jauzi, qala Imam Ibn al-Jauzi mengatakan min khawasihi, dari keistimewaan, dari yang khusus, ya, annahu amana fi dzalikal am, orang yang melakukan atau memperingati maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan maulid, maka dia akan selamat di tahun itu. Aman, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibn al-Jauzi. Ya, wa busyra ajila binil bughyah wal maram, dan kabar bahagia, senang untuk siapa? Untuk mereka yang mengamalkan maulid, kemenangan yang mulia nanti di hari kiamat. Ini disebutkan. Ya, jadi ini menjadi apa? Menjadi bukti, ya, apa yang disampaikan oleh para ulama, sehingga kita nggak sembarangan. Oh, siapa sekarang? Ya, bicara, baca buku terjemah bicara tentang maulid, salahin maulid, salahin semua. Ada ulama yang bicara. Ya. Kemudian dikatakan lagi, qala Sabit Ibn al-Jauzi, ya. Ini cerita tentang apa namanya? Malik al-Mudhaffar, orang yang pertama kali memperingati maulid secara besar-besaran. Oh, dia sampai menghabiskan ratusan ribu dinar untuk maulid Nabi SAW. Ini tidak perlu kita ini, tapi ada satu hal yang dikatakan. Qala al-Hasan al-Basri, al-Imam Hasan Basri, Imam Hasan Basri tabi'in, wadattu law kana li mithl jabal Uhud dhahaban lanfaqtuhu ala qiraati maulid Rasul. Salah satu ungkapan al-Imam Hasan al-Basri, berarti apa? Tadi kan maulid nampaknya di abad ketiga, Imam Hasan al-Basri tabi'in. Tapi beliau katakan, artinya apa? Daripada maulid Nabi SAW pembacanya sudah ada, tapi belum madhar, belum nampak, belum ramai orang katakan ini maulid. Begitu juga mungkin orang Betawi baru tahu, yang muda-muda baru tahu kemarin apa itu maulid. Kemarin nggak tahu maulid. Ada orang-orang dari mana juga nggak tahu apa itu maulid, baru tahu sekarang. Mungkin di luar sana ada orang nggak tahu maulid, ada. Ya. Tapi apa kata Imam Hasan al-Basri? Kalau saya punya harta seperti gunung Uhud, bakal saya infakkan untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad. Kata Imam Hasan al-Basri. Wa qala al-Junaid al-Baghdadi, Imam Junaid al-Baghdadi, Sayyid Ta'ifah. Ya, beliau katakan apa? Man hadara maulid Rasul wa azama qadrahu faqad faza bil iman. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, ini imam tasawuf di Baghdad. Kata beliau apa? Orang yang hadir maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wa azama qadrahu, dan dia memuliakan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka faqad faza bil iman, dia telah menang dengan keimanan. Dia punya keimanan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Ma'ruf al-Karhi, Ma'ruf al-Karhi qaddasallahu sirrah, man hayya li ajri qiraatil maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'aman, siapa orang yang sengaja dia buat makanan untuk memperingati maulidnya Rasulullah, wa jama'a ikhwanan, dan dia kumpulin saudara-saudara dia, ya, wa awqada sirajan, dan dia nyalakan lampu, dia terangi, wala bisa jadidan, dan dia pakai pakaian yang baru, wa ta'attar wa tajammal ta'ziman li maudih, kemudian dia pakai minyak wangi, wa tajammal, dia bagus perindah dirinya, mandi bersih, ta'ziman li maudih, karena mengagungkan maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasyarallahu yaumal qiyamah, Allah akan bangkitkan nanti di hari kiamat ma'al firqatul ula minan nabiyyin, dengan golongan-golongan pertama para nabi,
wa kana fi a'la illiyin, dan dia akan ditempatkan di tempat yang paling tertinggi. Ini kata Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Kemudian lagi waman gara'a maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala darahim maskukah. Siapa orang yang baca maulidnya Nabi SAW kemudian dia bawa uang, uangnya maskukah tuh kalau kita bilang sobek-sobek deh, lecek deh, ya kata beliau. Apa di sini disebutkan? Bawa tuh uang, ya fiddah kanat au dhahaban, emas apa perak apa uang dah, bahasa kitanya dulu kan pakainya gunanya emas dan perak. Dia bawa tuh. Wa khalatatil kadarahim adarahim ukhra. Kemudian habis pulang maulid dia campur tuh duitnya dengan duit yang lain. Ini ulama yang bilang ya. Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Apa katanya? Waqa'at fihal barakah wa la yaftaqir sahibha. Allah bakal berikan keberkahan dan orang tersebut enggak bakal fakir selamanya. Nah ini. Nah, cuman kadang kalau kita ngomong kayak begini, mau apaan nih? Ya, lebay. Ini ulama yang bilang, bukan saya. Ya, ente mau bilang Imam Ma'ruf Al-Qurhi lebay. Ya, ulama hebat ini. Dia siapa? Ya, hakadha syufu. Sampai wala tafrag yadahu bi barakati maulidi Rasul. Enggak bakal kosong tangan kita. Enggak bakal kehabisan rezeki kita daripada berkahnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit dilanjutkan, Gugal al-Imam al-Yafi al-Yamani man jama'a li maulidin Nabi. Imam al-Yafi beliau mengatakan siapa orang berkumpul, ya mengumpulkan saudaranya untuk memperingati maulid Nabi. Dia buatkan makanan, wa akhla makanan, dan dia buat siapkan tempat, wa amala ihsanan, beramal dengan amalan baik, sara sababan li qiraati maulid. Semua itu dilakukan sebab ingin membaca maulidnya Nabi. Ba'athahu Allah yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Allah bangkitkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang siddiqin dan orang-orang syuhada dan salihin. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan Allah akan dudukkan dia nanti di surga an-na'im. Ulama enggak bakal ngomong kecuali memang itu hal yang benar. Kemudian apalagi dikatakan waqala as-sirri Imam as-sirri as-saqati man qasada mawdi'an yagra fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Siapa orang yang bertujuan ingin mendatangi pengajian maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkumpulan maulidnya Nabi, maka dia sedang bertujuan untuk mendatangi taman surganya Allah. Kenapa? Li'annahu ma qasada dzalik al-mawdi' illa li mahabbati Rasul. Dia enggak bertujuan datang ke tempat itu kecuali karena cintanya kepada Rasulullah. Wal mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama yang dia cinta. Man ahabbani kana minni, kana ma'i. Siapa orang yang mencintaiku dia bersamaku. Artinya bersama Nabi. Fin, di mana? Fil jannah, di surga. Kemudian qala Sultan al-Arifin Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Wasail Syarah Sama'il. Ini yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Ma min baitin, tidaklah ada rumah, au masjidin atau masjid, au mahallatin atau tempat, guri'a fihi maulidin Nabi SAW, dibacain maulid Nabi. Tidak ada rumah atau masjid atau tempat dibacakan maulid Nabi SAW illa huffatil malaikah, kecuali malaikat mengelilinginya. Ya, bi ahli dzalikal makan, sekeliling daripada tempat tersebut. Wa ammahumullah birrahmah, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rahmatnya di tempat itu. Kemudian apa lagi? Allah Subhanahu wa taala sinarkan, cahayakan tempat tersebut. Ya, dan siapa malaikat? Di antaranya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Apa yang mereka lakukan? Fa inhum yusalluna ala man kana sababan li qiraati maulidin Nabi SAW. Mereka beristighfar kepada orang-orang yang hadir dari maulidnya Nabi Muhammad SAW tersebut. Wa qala ma min muslim, tidaklah setiap muslim guri'a fi baitihi maulidin Nabi SAW, dibacakan di rumahnya maulid Nabi, illa rafa'allah ta'ala al-qahta. Ini penting, makanya mohon maaf saya ngambil waktu terlalu panjang, tapi ini yang terakhir memang yang paling penting. Apa kata beliau? Imam Jalaluddin As-Suyuti ini yang bilang. Tadi pertama kita balik lagi, siapa orang baca maulid Nabi SAW di rumahnya, kata beliau illa rafa'allah ta'ala al-ghahta. Pertama, Allah akan angkat dari rumahnya, keluarganya kekeringan. Insya Allah nggak ada airnya kekeringan, sumurnya bakal airnya keluar. Terus apa lagi? Rafa'allah ta'ala al-waba, dan Allah akan angkat yang namanya wabah. Jadi kita nih yang sekarang lagi ketakutan dengan wabah, kebingungan dengan wabah, pengen wabah ini diangkat, nih caranya.
baca maulidnya Nabi Muhammad. Insyaallah berkah nih bulan Maulid, di mana-mana Maulid, di majalis-majalis Maulid Allah angkat wabah, bala, corona, virus semua diangkat sama Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus apa lagi? Wal harq, dan Allah jauhin tuh rumah gitu dari kebakaran. Insyaallah orang yang rumahnya baca Maulid enggak kebakaran. Saya pernah waktu tinggal di Kebon Jeruk, pernah sempet masak air mau bikin teh, tapi saya tinggal keluar, jadi lupa gitu. Oh, mobil keluar, waktu sampai luar orang kampung nelfon, "Beb, kayaknya ada asap di belakang." Yang benar, iya, coba tolong. Saya teleponin ada jamaah majelis, tolong dong dibantuin, dilihatin. Ternyata benar tuh, bakar tuh. Tapi subhanallah bakarnya begitu dong. Kalau pikir-pikir, wah ini sih udah bisa merembet semua. Tapi apa? Berkah kita bacain maulid Nabi Muhammad. Insyaallah rumah kita bacain maulid Nabi SAW. Nggak ada tuh. Ini kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Diangkat sama Allah tuh. Kemudian apa lagi? Wal afat. Kehancuran. Nggak ada. Wal baliyat. Wabak. Bala. Nggak bakal diturunkan di rumah orang yang baca maulidnya Nabi Muhammad. Wan nakabat. Kegelisahan. Nggak bakal dikasih kegelisahan orang yang di dalam rumah dia baca maulid Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang sumpek, ada yang jenuh, ada yang apa lagi gelisah, coba baca maulidnya Nabi Muhammad. Baca maulidnya Rasulullah rumah, insyaallah. Wal bughd, dan kebencian dari sifat diri kita diangkat sama Allah. Wal higid, wal hasad, hasad dari kedengkian. Wa aini su, dari pandangan yang jelek, dari ain, penyakit mata. Orang lihatnya nggak enak aja. Ya, walusus, dari rampok. Ya, an ahli dzalikal bait, dari penghuni rumah tersebut semua dijaga sama Allah, dirinya yang baca dan penghuni rumah. Yang paling hebat lagi fa idza mata. Kalau meninggal dunia ini orang yang baca maulid di rumahnya, hawwanallahu taala alaih, Allah mudahkan untuknya alaihi jawab munkar wa nakir, nanti di dalam kubur dimudahin sama Allah untuk bisa menjawab malaikat munkar dan nakir. Makanya dulu Habib Mundir sering ceritakan tentang keadaan di dalam kubur. Kita sebelum ditanya sama malaikat munkar nakir, yang pertama ditanya sosok seseorang kenal apa enggak. Kalau kita baca maulid Nabi pasti kita kenal, karena sosok yang ditunjukin sama kita di dalam kubur adalah Nabi Muhammad. Gimana kita mau kenal kalau kita nggak pernah baca maulidnya Nabi Muhammad atau sejarahnya Nabi Muhammad. Yang terakhir lagi, wa kana fi maq'ati sidq inda malikin muqtadir, dan dia bakal diberikan kedudukan di kedudukan yang tinggi ya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang baca maulid mulia. Makanya masyayikh kita, para habaib kita, para ulama kita selalu nekenin pembacaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua yang disebutkan, kata Dr. Syekh Ali Jumaah, beliau berkatakan nggak ada satupun ulama, kubarul ulama, pembesar ulama yang mengatakan maulid itu haram atau maulid itu nggak boleh. Semua tuh tadi kita sebutkan dari keistimewaan menganjurkan kita untuk membaca maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir pesannya, hidupkan nih bulan maulid dengan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Baca maulid sempetin, nggak di majelis, di rumah. Kalau bisa sempetin di rumah, biar sekali kita buka maulid dia ulami, baca. Jamaah ada yang punya bukunya, baca di rumah, sempetin. Biar berkah rumah kita, biar jaga, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari wabah, dari penyakit, dari hal-hal yang buruk yang tidak kita inginkan, yang tadi sudah disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan berkah maulid malam hari ini dan maulid yang kita baca di setiap tempat, Allah lindungi kita, Allah jaga kita semua, Allah selamatkan kita dunia akhirat. Dan kita minta sama Allah seperti doa yang disampaikan oleh guru mulia kita, ya Rabbi wajma'na wa ahbabalana fi darikal firdaus. Ya Allah, kumpulkanlah kami, baca maulid nih, yang kami sebut nama kekasih kami, nama Nabi Muhammad. Harapan kami, kumpulkanlah kami dengan Nabi Muhammad SAW, kecintaan kami di surga firdaus yang tertinggi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di akhir majelis nanti mungkin akan disambung, tapi karena saya rindu, mungkin jamaah juga rindu, kita sudah lama tidak zikrul jalalah. Mari malam hari ini kita berzikir, kita sebut nama Allah, hadirkan hati kita, luapkan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qulu jami'an ya Allahu ya Allah ya Allah ya Allahu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ya ilahana ya Rabbana. Wahai Allah, wahai yang maha agung, wahai yang maha besar, wahai yang maha mulia, wahai yang maha indah, wahai yang maha kuasa, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, pandanglah hamba-hambamu di malam ini ya Allah, di hari-hari bulan kelahiran kekasihmu. Wabihi fanzur ilaina ya Allah. Ketika kami tidak pantas diberikan pandanganmu, tidak layak diberikan pandanganmu, satu alasan kami ya Allah, jadikanlah karena Rasulullah kekasihmu, pandanglah kami ya Allah. Lihatlah kami ya Allah, lihatlah keadaan kami ya Allah, lihatlah kesulitan kami ya Allah. Kau yang maha tahu, Kau yang maha segalanya. Segala rahasia yang ada di hadapan kami, segala yang tertutup, segala yang terhijab, hanya Engkau yang mengetahui apa keadaan kami di hari esok, di hari setelahnya. Maka ya Allah, tentukanlah setiap kebaikan untuk kami. Jangan menentukan setiap keburukan pada diri kami ya Allah. Jauhkan kami dari setiap keburukan, dekatkan kami dengan setiap kebaikan ya Allah. Kau yang berfirman, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahim. Kau yang berfirman, kalau mereka yang zalim, yang jahat, yang buruk dalam jiwa mereka, dan apa yang mereka perbuat, mereka lakukan, namun mereka datang kepada kekasihmu, kemudian mereka beristighfar, memohon pengampunanmu dan meminta Rasulullah untuk memohon pengampunan untuknya, maka akan didapati Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun. Kami malam hari ini datang menghadiri majlisnya Rasulullah. Kami memohon pengampunanmu ya Allah. Dan di majlis ini kami bersalawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar untuk kami sebagaimana janjinya Rasulullah, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku baik untuk kalian dan wafatku baik untuk kalian. Dalam hidup Rasulullah yang baik jika mendapati kebaikan, dalam wafat Rasulullah yang baik jika mendapati kebaikan pada umatnya, memuji Allah, dan jika didapati keburukan dalam umatnya beristighfar kepada Allah. Maka ya Rasulullah, mintalah pengampunan untuk kami sehingga kami mendapatkan pengampunan Allah di malam ini. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Angkat setiap ujian, angkat setiap musibah, angkat setiap bala, angkat setiap wabah, angkat setiap penyakit ya Allah. Dengan kuasa-Mu, dengan kebesaran-Mu, perlihatkanlah untuk kami ya Allah, walaupun kami tidak pantas melihatnya. Berilah untuk kami ya Allah, walaupun kami tidak pantas menerimanya. Berilah anugerah-anugerah-Mu, tunjukkan kebesaran dan keagungan-Mu ya Allah. Begitu banyak kesulitan yang kami hadapi, dan semua yang hadir di tempat ini
Banyak yang memiliki kesulitan, maka mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha melihat, pandanglah kami ya Allah. Lihatlah kami ya Allah, hamba-hambamu yang penuh dosa. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. Para hadirin hadirat, tolong dibacakan surat Al-Fatihah untuk Nafi'ah binti Kiai Haji Misbah Kiai Haji Ahmad Baihaqi. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, keafiatan. Juga untuk yang wafat Kiai Haji Nahrawi bin Sayuti, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah rahmati kuburnya, jadikan kuburnya taman surganya Allah. Juga untuk yang sakit Supi binti Marna Katim, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan, keafiatan. Juga untuk yang wafat almarhum Rafi bin Daim, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan kesalahannya, dirahmati Allah. Juga untuk guru kita biasa hadir setiap malam Jumat, Kiai Haji Muhammad Ghazi Kampung Baru, yang beberapa waktu yang lalu wafat, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, diangkat derajatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di syurga bersama Rasulullah SAW ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد